Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita jelang segmen khusus Zona Cuan. Di tengah isu daya beli yang masih menjadi perhatian, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menariknya, di tengah konsumen yang semakin selektif, industri kecantikan justru masih mencatat pertumbuhan yang kuat. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% di kuartal pertama 2026. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional dengan porsi lebih dari 54% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Di saat yang sama, sektor beauty dan personal care masih menunjukkan kinerja positif. Data Kompas mencatat nilai penjualan kategori beauty di e-commerce mencapai 18,6 triliun rupiah di kuartal pertama 2026. Tumbuh 33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi kontributor terbesar di sektor FMCG digital. Di tengah tantangan daya beli masyarakat yang masih menjadi perhatian, sejumlah brand menyatakan susah untuk mendapatkan untung dari bisnisnya. Apakah hal serupa juga dirasakan industri kecantikan, khususnya dalam segmen aksesoris? Untuk membahas strategi bisnis dan membaca tren konsumen saat ini telah bergabung bersama kita founder and CEO The Clip, Lim Erwin Hartono. Pak Erwin, selamat datang di Zona Cuan, apa kabar? Thank you. Ya, baik. Baik, Pak Erwin, kalau kita lihat mulai dari rupiah yang melemah, lalu juga geopolitik ini yang membuat komoditas harganya juga sangat volatil sekali. Ini kan banyak mempengaruhi bisnis-bisnis yang bahan bakunya dari impor. Kalau Bapak sendiri, apakah sudah melihat ada perubahan, khususnya di The Clip? Kalau dari kita sendiri yang pastinya kita ada dua sisi, bahwa yang pertama bahan baku, walaupun kita produksi lokal ya, diproduksi di Indonesia, tapi bahan bakunya kan sebagian itu masih impor. Nah tentunya impor itu ya dolar itu masih berpengaruh gitu. Yang pasti ada kenaikan dari bahan bakunya. Lalu juga tadi Maria ada ngomong mengenai geopolitik, harga minyak bumi kan sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Nah karena produk turunan bahan baku kita juga dari produk turunan minyak bumi, nah itu juga berpengaruh ke naiknya harga produk kita juga. Baik, berapa persen Pak kenaikannya kalau dibandingkan dengan sebelumnya? Apakah memang sudah sangat signifikan? Kalau di kita berusaha meredam, jadi nggak semuanya kenaikan itu kita pass on through, kita punya customer gitu. Kenaikannya kurang lebih masih di angka 10% kurang lebih. 10%. Ya. Lalu strategi Bapak seperti apa nih agar tidak membebankan ini ke konsumen? Apakah artinya ada efisiensi yang juga cukup signifikan? Kalau dari kita bagaimana strategi kita adalah ya tadi aku ngomong bahwa kita nggak pass on semuanya dari kenaikan bahan baku itu ke konsumen. Kita coba serap sebagian sehingga konsumen kita juga bisa menerima produk kita. Lalu kenaikannya juga kita naikkan bertahap juga. Jadi nggak langsung serta-merta naiknya kenceng juga gitu. Apakah ada langkah-langkah efisiensi yang juga sudah dilakukan? Salah satunya mungkin mengurangi pegawai misalnya? Nah strangely sekarang kita itu malah lagi actively recruiting sih sebenarnya. Karena sebelum ada ini kita punya demand tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi we are not efficiency. Kita nggak lagi bikin kita punya bisnis efisiensi. Malah kita looking to expand our businesses. Kita lagi hiring banyak talent juga, banyak SDM juga, terutama yang bisa bantu expand kita di e-commerce juga saat ini. Baik, artinya tidak ada masalah dari daya beli domestik sendiri begitu. Justru masalahnya sebenarnya sekarang dari segi supply-nya. Kalau ngomong daya beli masyarakat pasti ada. Cuman kan we are in the business for the long term kan. Kalau menurut aku apa yang terjadi saat ini kan is a short term thing. Ini adalah masalah jangka pendek. Kayak dolar kemarin kan tiba-tiba naik. Tapi ketika BI rate udah naik jadi 5,5%, dolar kan berhenti naik gitu. Jadi our government juga ya they will do something. Mereka akan melakukan sesuatu lah gitu. Dan kalau kitanya ngelihat bahwa, kalau aku selalu ngelihat there's a big pie. Walaupun saat ini ada pengetatan daya beli, karena kita di industri ini kalau dari founder perusahaan sendiri udah 43 tahun kan, jadi we've been to lots of ups and down gitu loh. Nah, Indonesia marketnya masih besar gitu. Ya saat ini kalau ada volatility wajar menurut aku gitu.
ya kita tetap berusaha untuk ekspansi. Kalau dari Baik, sudah 43 tahun di dunia beauty accessory ini ya. Lalu kalau belajar dari pengalaman sebelumnya, kita juga tahu dolar pernah tinggi sekali juga di tahun 98. Strategi apa yang waktu itu digunakan oleh perusahaan? Apalagi kalau melihat dari selisihnya begitu, butuh 3 bulan sampai akhirnya bisa kembali lagi ke level 7.000 di tahun 98 itu begitu. Artinya kalau memang kita sekarang sudah di 17.900-an, mungkin beberapa bulan lagi ke depan keadaan masih relatif seperti ini. Ya, sebenarnya kalau ya salah satu sih pasti banyak berdoa ya supaya dolarnya jangan naik lagi. Tapi sebenarnya orang kan sering membandingkan kondisi saat ini dengan 98. I think there's so much difference gitu. Banyak sekali perbedaannya gitu loh. 98 itu memang angkanya sekarang lebih tinggi, tapi 98 ingat dolarnya tuh dari 2000 naik ke 16 ribuan kalau nggak salah waktu itu, 12, 16, akhirnya kan turun lagi ke 7.000. Jadi sebenarnya growth rate dari US dollar itu saat itu sangat signifikan sekali, dalam sementara itu 7-8 kali. Sedangkan sekarang ini kenaikannya kalau kita mau jujur dari awal tahun sampai sekarang itu kurang lebih di 10%. Ya which is bad, nggak bagus juga gitu, karena currency yang lain sebenarnya kayak Chinese yuan itu sebenarnya stronger against US dollar gitu loh. Tapi it's not as bad as 98. Fundamental ekonomi kita masih kuat sampai dengan saat ini. Baik, kita akan bahas terkait hal itu lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi di Zona Cuan. Anda kembali lagi di Zona Cuan dan kami masih bersama dengan founder and CEO The Clip, Lim Erwin Hartono. Iya Pak Erwin, tadi kita sudah bicara seperti apa kuatnya daya beli di domestik saat ini begitu. Tapi kalau Bapak lihat apakah terjadi shifting, mungkin perubahan behavior dari customer sendiri saat ini? Pasti ada perubahan. Salah satunya orang yang dulunya belanjanya banyakkan offline, ya below the line, sekarang banyakkan belanjanya above the line. E-commerce sendiri saat ini kan kita tahu, apalagi masyarakat di perkotaan ya gitu, bahkan kota tier 2, tier 3 juga saat ini banyak sekali orang belanja tuh lewat online gitu. Dan bisnis kita, brand kita Jeddah Hercules, The Clip juga sebenarnya bertumbuh besar sekali, didukung juga salah satu faktornya adalah dari e-commerce sendiri gitu loh. Nah itu adalah salah satu shiftingnya gitu. Jadi orang itu sekarang jarang yang ke mall belanja barang, apalagi barang yang nggak terlalu mahal ya gitu. Mereka lebih suka langsung pesan aja di e-commerce gitu. Baik, banyak pengusaha terutama UMKM yang mengeluhkan biaya layanan di e-commerce yang semakin meningkat. Apakah ini juga dirasakan oleh The Clip? Sangat, sangat. Karena sekarang kalau kita mau bertahan di e-commerce, kalau barang kita murah sekali, margin kita itu mesti di atas 30%, 30-40% dari nilai jual. Kalau dulu kan enggak, karena banyak disubsidi gitu. Nah, tentunya ini memberatkan para pelaku UMKM, tapi dari sisi e-commerce-nya kita juga ngelihat dulu mereka udah banyak subsidi juga yang mereka lakukan untuk membesarkan platform mereka sendiri gitu loh. Ya, pasti bisnis kan pasti mau cuan kan gitu. Nah, tapi kalau tanya memberatkan, ya pasti memberatkan kita juga. Lalu strategi apa yang dilakukan? Apakah mulai beralih untuk mungkin membangun website sendiri agar customer-nya bisa dialihkan ke sana? Kita ada planning ke sono, website sendiri. Kita juga lagi bikin untuk WhatsApp channel, community. Tapi bagaimanapun menurut aku e-commerce itu kita nggak bilang bahwa kita mengalihkan customer kita ke sono. No gitu. Tapi kita tetap jualan di marketplace lewat yang oranye lah, hijau lah ya, warna-warni itu, hitam. Tapi kita juga mulai bangun platform kita sendiri tentunya gitu. Tapi kita jalan bareng. Jadi kalau aku lebih percaya tuh sebenarnya ya kita bangun beberapa channel lebih bagus daripada andalin cuma satu doang. But this is a wake up call gitu loh. Karena kalau tiba-tiba nanti platform naikin dia punya biaya servis lagi, biaya lain lagi, ya kita udah punya alternatifnya. Baik, banyak juga pelaku UMKM yang mengeluhkan gempuran dari barang impor di e-commerce begitu. Apalagi untuk aksesoris ini kan kompetisinya juga lumayan tinggi. Strategi dari The Clip seperti apa? Sebenarnya kalau di barang kita ya, karena kan seingat aku untuk cross border itu sekarang kan minimal kalau yang di bawah 75 US dollar setahu aku udah dihapus ya, setahu aku nggak tahu salah atau enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang cross border itu nggak terlalu pengaruh, cuman masalahnya di Indonesia sendiri peraturannya itu udah dibuat ketat, tapi pelaksanaannya itu nggak terlalu ketat.
Karena banyak sekali WNA. Nah mereka langsung ya terutama yang dari China ya, mungkin ya ini bukan rahasia lagi kan gitu. Nah mereka buka sendiri, mereka bisnis sendiri, bahkan ada yang dari mereka bangun pabrik sendiri di sini bersaing sama uh, pengusaha-pengusaha lokal. Nah itu yang lebih membuat kita itu susah bersaing gitu loh. Kalau cross border sendiri, kalau aku lihat di Indonesia khususnya sebenarnya nggak terlalu masalah per saat ini ya. Baik, artinya yang ilegal ini juga masih cukup banyak berkeliaran. Uh, Bukan ilegal ya, maksudnya ya betul pelaku bisnis yang ilegal, ya mereka banyak yang pakai dia punya izin tinggalnya bukan izin tinggal untuk berusaha, nah mereka malah berusaha di sini gitu loh. Baik, lalu seberapa besar ini mempengaruhi kompetisi saat ini? Apakah Bapak melihat pie-nya ini masih cukup besar sebenarnya untuk di dunia beauty accessories dan masih cukup optimistis juga untuk membangun industri ini ke depannya? Maksudnya yang tadi orang-orang yang dari luar negeri itu ya mereka mungkin sedang ngerebut 10-20% mungkin pangsa pasarnya dan makin lama juga akan makin besar gitu. Nah justru kenapa tadi kan dari Maria tanya kenapa kita terus ekspansi, karena kalau orang luar aja mereka melihat bahwa market kita seksi dan masih menarik, nah kenapa kita malah mau pelan-pelan gitu loh maksudnya. Ya tentunya kita juga membangun perusahaan kita dengan sehat ya, struktur finansial yang sehat, kita bukannya bakar uang terus-menerus gitu. Nah justru saat ini menurut aku dengan adanya tantangan dari pemain-pemain luar negeri ini justru mestinya kita di market sendiri kita mesti lebih agresif gitu loh. Kita justru jangan injek rem, kita malah mesti injek gas walaupun terkontrol gitu. Karena kalau enggak pasti ketinggalan. Dan ini yang justru kalau aku orangnya suka challenge, jadi lebih bagus ada yang challenge begini gitu loh. Jadi kita ya nggak terlalu santai, nggak dinina bobokan, justru kita harus selalu on the edge. Baik, kompetisi dari segi pricing sendiri seperti apa? Apalagi kita tahu banyak subsidi juga mungkin dari pemerintah China yang memungkinkan harga itu bisa ditekan serendah-rendahnya. Kalau masalah itu di industri aksesoris, beruntungnya nggak terlalu disubsidi. Mungkin kalau kita bicara mengenai industri yang teknologi kayak mobil listrik apa, mereka subsidinya gede banget dan itu bisa dirasain kan gitu. Karena saat ini produk mobil listrik China, elektronik China bisa bersaing dengan produsen-produsen Eropa, Jepang, dan Korea bahkan. Tapi kalau di aksesoris sendiri nggak terlalu per saat ini ya gitu. Dan ya masih ada celah sih ya, maksudnya sebagai pengusaha itu bedanya kita harus selalu cari opportunity gitu loh. Bagaimana kita mikirin kalau dia bisa, nah kenapa aku nggak bisa gitu loh. Dan kita nggak harus selalu fighting in the losing battle gitu. Kalau kita ngomong perang harga terus nggak ada habisnya gitu loh. The Clip dan Jeddah Hercules kalau Maria tahu sendiri sebenarnya harga kita double or triple than the current market price sebenarnya. Tapi kita tetap bisa catat sales yang lumayan karena we are not always competing on price gitu. Karena kalau competing on price terus nggak ada habisnya gitu loh. We have to connect with our customer, apalagi kan beauty kan, aksesoris kan. You don't buy beauty because of the price only. Price itu itu memang faktor, tapi itu bukan salah satu driving factor kan. Sometimes kecocokannya, barang ini lagi trendy atau enggak, apakah brand ini bisa dipercaya atau enggak. Nah itu yang bikin customer itu do the transaction gitu loh. Nah jadi itu yang kita lakukan saat ini. Kita tetap mikirin bagaimana how to be efficient, how to be secara price kita bersaing, tapi kita juga mikirin yang lainnya dari sisi marketingnya, dari sisi bagaimana kita connect sama customersnya kita itu. Baik, sebagai brand yang sudah berdiri 43 tahun, petuah-petuah apa nih yang bisa diberikan ke pemirsa yang mungkin baru mau bergabung di bisnis beauty accessories ini? Peluangnya sebesar apa sih? Iya, jangan gabung nanti jadi saingan. Kalau dari aku sih sebenarnya any type of business, mau beauty accessories, mau bisnis jualan bakmi, mau bisnis apapun, you need to you need to find your niche gitu loh. The problem with a lot of people adalah mereka tuh mau jualan, ini sama ya, kayak aku dulu baru mulai bisnis juga, baru mulai kerja juga pengennya ngelakuin semuanya gitu. But we cannot be good at everything gitu loh. Nusantara TV juga kan ada niche-nya kan yang kalian ambil kan gitu. Kalau mau compete semua pasti susah, apalagi against the big boys gitu loh. Karena big boys itu kan mereka udah semuanya udah lakukan. Nah bagi yang pemula kalian harus tahu, kalian find your niche, how to find your niche ya, find out apa competitive advantage yang kamu punya gitu loh, the unfair advantage gitu.
Kalau kamu misalnya jualan aksesoris, kamu jago. Ada orang yang jualannya cuma handcraft doang dan dia jago banget gitu loh. Harganya biarpun mahal orang beli, ya udah fokus aja di sono gitu loh. Kalau kamu jago misalnya barang-barang yang mahal, aku punya saudara, dia jagonya barang-barang yang mahal. Nah, dia bisa jual itu, bayangin ya, barang yang sama, kita jual 50.000, dia jual 100.000, orang belinya di dia. It's same thing gitu. Nah, focus on your unfair advantage gitu loh. Jadi find your market, focus on your unfair advantage, dan pastikan kamu bukan jualan sama customer kamu, tapi you serve their needs. Nah, it's a big difference. It's a big difference. Kalau kamu bisa bikin customer kamu ketergantungan sama kamu, ya kan, nantinya mereka akan terus repeat buying gitu. And we are big in B2B business, and kita udah banyak dari generasi pertama sekarang bisnis sama generasi kedua, mungkin nanti generasi ketiga. Nah, karena itu kita harus jadi harus treat your customers well. Itu aja sih. Baik, 5 tahun ke depan Bapak melihat sektor beauty accessories ini akan seperti apa di Indonesia? Kalau aku ngelihat ke depannya bakal lebih banyak lagi pemain luar yang masuk, ya dari China mungkin, atau orang yang bikin industri, pemain-pemain lokal yang bikin sendiri gitu loh. Dulu kan industri ini dikuasain oleh mungkin nggak ada. Kalau aku sekarang justru happy-nya adalah banyak brand lokal itu yang udah berkembang gitu. Karena dulu di Indonesia yang gede itu adalah brand-brand yang the big yang udah lama punya brandnya gitu loh. Kayak mungkin yang Kristal, dan sekarang banyak pemain lokal yang udah mulai bangkit. Jadi kedepannya bakal lebih banyak pemain lokal bangkit. Mungkin produksinya dari luar negeri, ada yang dalam negeri. Dan kalau aku ngelihat marketnya is still very big gitu. Dengan nanti Indonesia lebih banyak middle class yang berkembang, bakal banyak wanita-wanita yang lebih pengen cantik gitu. Dengan pendidikan yang makin merata di seluruh Indonesia, banyak yang dulunya mungkin di desa-desa, mereka ke kota, nah mereka lebih pengen tampil lebih cantik lagi. Dan tentunya salah satunya juga dengan adanya media sosial, orang tuh pengen cantik walaupun di rumah aja. Ada rencana untuk masuk ke industri bahan bakunya nggak sih? Kalau saat ini enggak ya, karena kita lebih banyak kita lagi gedenya justru di hilirnya sih. Kayaknya kita lagi expanding, next year we are thinking of expanding, starting next year kita mau mulai expanding ke Southeast Asia, tolong doain bisa tembus marketnya gitu. Enggak dulu sih saat ini, we need to focus gitu. Jadi daripada kita bikin yang itu, kita cari partner aja gitu loh. Baik, kita harapkan bisa terjadi menguasai Southeast Asia di tahun-tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Lim Erwin Hartono, founder dan CEO di Clip. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Thank you, Maria. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Mariana, sampai jumpa.